Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Sulistiawati, Fitriani, Yeni Safitri, Imas Fatona, dan Cinta Agustina akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari mata kuliah farmakologi tentang penyakit asma pada kehamilan. Pengertian asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Selain membuat pengidapnya sulit bernapas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti mengih, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu, misalnya asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Penyebab penyakit asma. Penyebab asma secara pasti masih belum diketahui. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dapat memicu kemunculan gejala penyakit ini, diantaranya yang pertama, infeksi paru-paru dan saluran napas yang umumnya menyerang saluran napas bagian atas seperti flu. Yang kedua, pekerjaan tertentu seperti tukang kayu, tukang las, atau pekerja pabrik tekstil. Yang ketiga, alergi makanan, misalnya kacang-kacangan. Yang keempat, penyakit reflux gastroesophageal atau GERD, atau penyakit di mana asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga mengiritasi saluran cerna bagian atas. Yang kelima, aktivitas fisik, misalnya olahraga. Yang keenam, paparan zat di udara, misalnya asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Yang ketujuh, makanan atau minuman yang mengandung zat sulfit atau zat alami yang kadang-kadang digunakan sebagai pengawet, misalnya selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan sari buah, bir, dan wine. Mekanisme penyebab asma pada pasien. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Namun hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Mengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Pada pengidap asma, saluran pernapasan akan lebih sensitif sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otot saluran pernapasan produksi dahak meningkat sehingga membuat kesulitan bernafas. Pada masa kanak-kanak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat masuk usia remaja. Gejala asma yang tergolong menengah atau berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga bahwa gejala asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu bermula pada waktu kanak-kanak. Secara skematis, mekanisme terjadinya asma digambarkan sebagai berikut. Faktor genetik, hiperaktivitas bronkus, sensitasi, inflamasi, gejala asma, abstrak. Faktor lingkungan, pemicu, pemacu, gejala tipe asma. Beberapa ciri-ciri dan gejala tipe dari penyakit asma adalah batuk, mengih, dada sesak, sesak nafas, infeksi seperti sinusitis, pilek, dan flu. Selain 4 yang paling umum di atas, gejala lain yang mungkin saja muncul karena asma antara lain badan lemas, lesu dan tidak bertenaga, suara sengau, menghela napas terus-terusan, rasa gelisah yang tidak biasa. Bila Anda mencurigai satu atau beberapa gejala yang sudah disebutkan, jangan ragu untuk segera periksa ke dokter. Asma pada kehamilan. Asma pada ibu hamil biasanya dapat membaik dan memburuk. Gejala asma biasanya akan memburuk saat trimester kedua dan ketiga. Gejala asma yang buruk akan muncul ketika kehamilan berusia 24 minggu sampai dengan 36 minggu. Namun setelah itu gejalanya akan mereda. Bahkan 90% wanita hamil tidak memiliki gejala asma saat memasuki proses persalinan. Asma pada ibu hamil bisa menyebabkan beberapa kondisi yang berbahaya seperti hipertensi pada kehamilan dan prelaktasia. Kemudian ada hipermesis gravidarum, ada perdarahan dari vagina dan persalinan prematur. Penata laksanaan asma yaitu pada kehamilan, penyesuaian terapi untuk mengatasi gejala pengobatan
Mencegah serangan dan penanganan dini bila terjadi serangan. Pemberian obat sebaiknya inhalasi untuk menghindari infeksi sistemik pada janin. Pemeriksaan fungsi paru pada pasien yang stabil dilakukan pada awal trimester 2 atau trimester 3, yaitu dilakukannya NST, dan kemudian konsultasi anestesi untuk persiapan persalinan. Obat yang digunakan pada asma. Obat-obat jenis beta agonis adalah yang paling sering diberikan karena menurut hasil riset, obat-obat beta agonis tidak meningkatkan resiko timbulnya kelainan kongenital dan kelainan lain. Albuterol atau salbutamol adalah jenis beta agonis yang paling banyak digunakan. Apabila beta agonis tidak memberikan perbaikan pada terapi asma akut secara umum dan pada wanita hamil dapat disertakan pemberian bronkodilator seperti nebulized ipratropium. Efek sampingnya, kortikosteroid hirup pada ibu hamil berefek pada rendahnya berat bayi yang lahir dan memperlambat pertumbuhan anak-anak. Jika digunakan selama bertahun-tahun, kortikosteroid inhalasi berefek samping lokal pada anak-anak seperti batuk, rasa haus, dan kekakuan lidah bila pemberian melalui nebulizer meningkatkan kejadian osteoporosis pada wanita. Kortikosteroid oral dapat saja digunakan untuk jangka panjang, tetapi hanya boleh digunakan kalau obat lain telah gagal sebab beresiko osteoporosis. Teofilin pada anak-anak menimbulkan hiperaktivitas dan gangguan pencernaan. Beberapa obat terapi jangka panjang, antara lain kortikosteroid inhalasi, merupakan obat paling efektif. Beda 2 agonis aksi panjang metilknatin atau teofilin mengatasi gejala asma pada malam hari atau gejala nocturnal, kromolin dan nedokromil sebagai antiinflamasi. Baik teman-teman, presentasinya sudah selesai. Apabila ada materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.